Shalom Bapak Ibu pasukan Tuhan dimanapun kita berada pagi hari ini. Saya berharap kita bisa memberikan sekali lagi persembahan yang terbaik, menaikkan sekali lagi yang sejati, dan biar sekali lagi Tuhan disenangkan di tengah-tengah kita. Amin. Walaupun kita berbeda provinsi, berbeda tempat, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan. Biar sekali lagi terima kasih buat kesempatan kami buat semua yang terbaik yang Kau sediakan buat setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena punya Allah seperti Engkau. Mari Tuhan, sekali lagi kami mau datang di hadapan-Mu. Biar sekali lagi Kau disenangkan, Kau disukakan dengan puji-pujian kami Tuhan. Karena sekali lagi Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama. Hello the saints and angels. Biar bersama semua kita glory for your throne. Biar Rapa syukur.
Tuhan ini Tuhan mengusir setiap, mendorong setiap atmosfer kegelapan, mendorong setiap atmosfer keraguan-raguan dan ketakutan, menghabisi setiap resesi, menghabisi setiap kuasa kegelapan, setiap kerusakan, setiap bencana demi bencana. Biar dari bumi naik sembah, arise day and night, night and day.
Mari selubungi setiap kami Tuhan. Mari ikat kami dengan sumpah holy forever-Mu Tuhan. Engkau yang menempatkan kami Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Mari katakan, Yesus, ku sembah. Mari musik, ikutin aliran daripada Roh Kudus. Biar pagi hari ini ada yang dialirkan dari hatinya. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari panggil namanya. Tuhan, bawa kami mendekat Engkau Tuhan. Mari Tuhan, sampai Engkau ini bisa menembusi hati kami. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sampai kami bisa masuk di dalam hati-Mu sendiri Tuhan. Sampai kami bisa rasakan setiap getar cinta dan rindu. Syakana Ramo Di hadap Syakana Ramo dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan, Yesus, ku sembah. Yesus, kami sembah, ku sembah. Kiara Pashe
bagimu. Sampai kami bisa rasakan rindumu. Biar setiap pagi hari ini Tuhan, biar setiap pribadi pagi hari ini bisa mendengar setiap suara rindumu Tuhan. Hamba minta Tuhan, mari berbicaralah. Buat kami mengerti dari sisi surga Tuhan. Buat kami bisa melihat, buat kami bisa merasakan dari sisi surga Tuhan. Buat kami bisa mengerti setiap kepentingan dari sisi surga. Sekali lagi Tuhan, biar jadi di dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, kita mau belajar pagi hari ini, kita mau renungkan ya. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah penyembahan yang bersaut-sautan dengan Tuhan. Yang pertama kita mau belajar dari anak-anak Korah. Ya, kita mau belajar di sini dikatakan dari Bilangan 16
ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Korah bin Izhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Hari ini kita belajar ya. Hari itu kita tahu tentang sebuah peristiwa di mana ada Korah, Datan dan Abiram ya, dan mereka memberontak kepada Musa. Sesungguhnya kalau kita belajar siapakah Korah? Korah itu sesungguhnya adalah sepupu daripada Musa ya. Amram memiliki anak dan disitulah ada yang namanya ada Amram dan ada Korah. Jadi mereka ini masih sepupu. Dan hari itu Tuhan mengangkat Musa dan Harun menjadi imam besar atas bangsa Israel. Mereka sama-sama keturunan dari keturunan Lewi. Tetapi Korah tidak pernah mendapat jabatan sebagai imam. Dan hari itu dia marah. Dia berontak kepada Musa dan Harun. Dia berkata, siapa yang membuat engkau merasakan lebih tinggi dibandingkan kami? Karena mereka merasa, Korah merasa mereka masih dalam satu keturunan. Mereka masih dalam satu keluarga. Dan pada waktu Musa diberkati Tuhan, Musa dipenuhi kemuliaan Tuhan, Musa dipakai Tuhan, ada yang berontak dari yang semua yang dari ada di dalam hati Korah. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan buat tanah terbelah. Dan itu memisahkan mereka semuanya. Dan hari itu semua yang berontak, Korah, Datan dan Abiram tertelan di dalam tanah yang terbuka itu. Nah, seringkali kita ini tidak pernah bisa melihat yang namanya sebuah didikan Tuhan. Hari itu Korah marah karena buat dia, apa bedanya dia dengan Musa? Dan itu yang membuat Korah berontak kepada Musa. Tetapi sesungguhnya Korah ini sedang berontak kepada Tuhan sendiri. Marah kepada Tuhan sendiri. Dan itulah dia buat yang namanya Tuhan buat. Lakukan yang namanya sebuah didikan. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat sebuah pemberontakan. Itu kalau Tuhan membuat sebuah didikan. Itu sebetulnya menjadi sesuatu hal yang biasa. Sesuatu hal yang memang sudah sewajarnya. Tetapi hari ini kita tahu bahwa fungsi imam itu adalah menjadi penghubung antara surga dan bumi. Itu menjadi penghubung antara Tuhan dan manusia. Jadi hari itu Tuhan mau berkata didikan yang Tuhan berikan untuk kaum Lewi kali itu sangat keras. Dan itu membuat keturunan dari mereka itu tertelan. Dan itu mereka dibinasakan masuk ke dalam tanah yang terbelah. Kenapa? Karena buat Tuhan, kalau kaum Lewi tidak bisa mengenal hati Tuhan, itu menjadi sebuah masalah. Untuk mungkin suku-suku yang lain, Tuhan tidak masalahin. Tetapi ini karena pemberontakan itu keluar dari Korah. Ya, juga ditambah dengan suku-suku yang lain. Yang mereka memicu semuanya. Itu membuat Tuhan itu membuat sebuah didikan yang sangat keras sekali dan membuat sebuah pemisahan. Seringkali didikan itu membuat yang namanya kita ini dipisahkan. Dipisahkan dari yang kita sukai. Dipisahkan dari yang kita cintai. Dipisahkan dari setiap yang nyaman dari dalam hidup kita.
Tetapi hari itu mencatat, Alkitab mencatat pada waktu Korah, Datan, Abiram itu dibinasakan Tuhan, ditelan dengan tanah yang terbelah. Ternyata anak-anak Korah, tidak semuanya itu meninggal. Mereka itu beberapa anak-anak Korah ternyata masih ada. Karena Tuhan itu mau buat sebuah pemisahan. Jadi itu benar-benar terpisahkan dari semuanya. Jadi buat anak-anak Korah yang dia tidak ikut memberontak terhadap orang tuanya, tidak ikut berontak bersama-sama dengan kaum Korah, maka anak-anak Korah ini dibiarkan Tuhan hidup. Dan anak-anak Korah ini yang melayani, tetap melayani sampai segala sesuatu, melayani di rumah Tuhan, di bait Allah. Nah, mari kita baca dari Bilangan 16 ayat yang ke-10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Jadi hari itu Tuhan, kenapa Tuhan marah? Karena sebetulnya semua Bani Lewi diberikan kesempatan untuk mereka itu bisa mendekat kepada Tuhan. Mereka itu bisa menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Mereka itu bisa mendekatin sampai di tempat yang paling dekat dengan Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang mereka tuntutkan. Mereka lebih mau, mereka sesungguhnya mereka tidak menginginkan Tuhan sendiri. Karena yang mereka inginkan sesungguhnya adalah kepangkatan dari sebuah status daripada imam. Itu yang mereka inginkan. Mereka mau disamakan dengan Musa. Mereka mau diberikan penghormatan seperti Musa. Dan itulah yang membuat hari itu ya Tuhan mendidik sangat keras. Hari ini tongkat didikan seringkali diberikan karena Tuhan mau melepaskan kita dari setiap kelaparan-kelaparan yang terjadi di dalam hati kita. Apabila terjadi kebodohan demi kebodohan, itu yang melekat di dalam hati kita. Amsal 22 ayat 15 dikatakan seperti ini. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir daripadanya. Hari itu mereka Korah sama-sama dari Bani Lewi, tetapi ada sebuah kebodohan, ada sebuah kedegilan, ada sebuah kelaparan yang membuat Tuhan tidak bisa menjadikan mereka saluran. Padahal mereka adalah kaum yang dipisahkan untuk Tuhan sendiri. Dan oleh sebab itulah tongkat didikan itu membuat sebuah yang namanya pemisahan. Nah, tetapi kalau kita belajar ya, kenapa hari ini kita ini belajar tentang sebuah pujian yang bersaut-sautan dengan Tuhan. Hari itu keturunan Korah, mereka melihat sebuah tongkat didikan yang sangat keras yang dari Tuhan karena pemberontakan dari leluhurnya. Tapi itu membuat mereka tidak berjarak dengan Tuhan. Itu membuat mereka berkata, kalau aku tidak berani memeluk tongkat didikan yang sama, maka aku binasa. Kalau aku tidak membuat semua mengubahkan dan aku tidak pernah mengizinkan Tuhan membuat setiap kelaparan yang terjadi di dalam hidupku ini diubahkan menjadi sebuah kelaparan dan kehausan akan pribadinya, maka aku akan binasa seperti leluhurku juga binasa. Dan hari ini saya ini belajar begini. Ada begitu banyak tongkat didikan. Pada waktu saya ini mendidik anak-anak, ada beberapa anak-anak yang berkata,
ayo ajarin aku lebih lagi tentang hati Tuhan. Lebih baik aku dididik daripada aku ini terhilang. Tetapi ada orang-orang yang pada waktu kita didik, dia akan pergi, menjauh, marah, hilang. Dan itu tidak akan pernah membuat setiap kebodohan, kelaparan yang ada di dalam diri kita itu bisa hilang. Tetapi hari itu kita melihat di Alkitab dikatakan bahwa anak-anak Korah itu masih ada yang hidup. Tetapi anak-anak Korah inilah mereka menyaksikan sebuah tongkat didikan. Tetapi mereka berani memeluk yang namanya tongkat didikan itu. Karena tongkat didikan itu akan menyembuhkan. Tongkat didikan itu akan menghilangkan semua kebodohan. Dan pada waktu anak-anak Korah berani memeluk tongkat didikan itu, maka ada sebuah nyanyian yang baru di dalam hati mereka. Ada sebuah kehausan dan kelaparan yang baru yang ada di dalam hati mereka. Hari itu kaum mereka menginginkan sebuah status. Hari itu kaum mereka menginginkan sebuah kepangkatan. Hari itu kaum mereka menginginkan sebuah kesetaraan. Hari itu mereka penuh dengan jealousy, mereka penuh dengan kemarahan. Tetapi anak-anak Korah, sekali lagi mereka memeluk tongkat didikan. Dan itu melahirkan yang namanya mulai dari Mazmur 42 yang sering kita bacakan tentang rusa yang merindukan air. Tetapi kita mau baca dari Mazmur 84, dikatakan seperti ini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Allah. Jiwanya sudah tidak lagi merindukan sebuah status sosial. Jiwanya sudah tidak lagi merindukan sebuah pengakuan. Tetapi dikatakan anak-anak Korah pada waktu dia berani memeluk yang namanya sebuah tongkat didikan, dia dikatakan apa? Jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan untuk terus-menerus memuji Engkau. Dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan dan berhasrat untuk mendekatin Allah. Ada sebuah pada waktu dia berani memeluk tongkat didikan. Bayangin Bapak Ibu ya, kalau kita punya keluarga dan itu kita lihat bagaimana tangan Tuhan, sebuah hukum Tuhan, sebuah tongkat didikan itu tiba-tiba itu membinasakan. Dikatakan mereka yang binasa itu jumlahnya itu ratusan. Bahkan bukan orang-orang yang biasa, orang-orang yang ternama. Orang-orang yang leluhur mereka yang udah tingkatannya udah ada di level-level pemimpin mungkin. Dan mereka semua anak-anak Korah menyaksikan itu dan menjadi bukti daripada sejarah. Tapi itu tidak pernah menggentarkan dia. Dia berkata, Tuhan, hatiku hancur dan remuk merindukan untuk tinggal di pelataran-Mu. Tuhan, seperti rusa aku merindukan Engkau. Dan aku cari hati-Mu sampai hatiku bersaut-sautan. Deep call unto deep. Sampai hatiku bisa tahu setiap kerinduan yang ada di dalam hatimu. Setiap tongkat didikan itu hanya membuat pada waktu semua kebodohan, semua kedegilan itu dilepaskan dari dalam hidup kita. Hati kita mulai bisa rasakan sebuah denyut yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah melakukan itu. Saya pernah marah pada waktu Tuhan berikan panggilan untuk saya menjadi berperang. Buat saya, saudara-saudara saya yang lain boleh tinggal enak, nyaman. Tetapi saya harus berhadapan dengan semua kuasa kegelapan,
Saya berperang, saya harus menghadapi semua bahaya. Saya harus menghadapi berkali-kali kecelakaan. Saya harus menghadapi berbagai hal yang terjadi. Mulai dari keuangan, dari keluarga dan banyak hal. Dan hari itu saya marah dengan Tuhan. Tetapi saya mengucap syukur Tuhan tidak pernah berhenti mendidik saya. Tuhan terus dan terus. Setiap kali saya ini mulai malas berperang, ada setiap pukulan Tuhan. Hari itu saya tahu banget, ya, saya ini kesel karena saya berangkat kerja dan sepertinya segala sesuatu tidak seperti yang saya mau. Saya ini cuman kesal saja. Dan itu mobil saya itu harus nabrak. Dan itu benar-benar, padahal nabraknya itu nggak kencang. Saya cuma nabrak sebuah pohon, tetapi itu sampai saya harus ganti 2 lempengan plat. Dan setiap didikan demi didikan Tuhan, ternyata itu menjadikan saya hari ini. Hari itu saya letih dan saya berkata kepada teman saya berkata, hari ini aku capek, kamu ya. Kamu berjaga. Saya cuma berkata saya capek aja. Saya pulang, mobil saya tabrakan dengan kontainer. Dan itu membuat seluruh ini kaca itu masuk di dalam badan saya. Mungkin orang berkata, Bu, kenapa didikan Tuhan terlalu keras buat ibu? Bahkan saya juga lihat hari itu pada waktu saya tabrakan, semua luka-luka itu ada di dalam hidup saya. Kaca itu masuk dalam tubuh saya. Tetapi teman saya yang mendapatkan mobil baru. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak pernah adil? Kenapa saya yang dengan semua luka, tetapi teman saya yang mendapatkan mobil baru. Sepertinya didikan demi didikan itu begitu keras. Tapi hari ini, pada waktu kemarin kita melewati bulan warisan, banyak sekali dari mereka yang berkata, Bu, saya mau mewarisi. Bagaimana ibu bisa berperang dengan kuat? Bagaimana ibu punya roh yang kuat? Bagaimana ibu punya ketepatan? Bagaimana ibu punya ketajaman? Saya cuma senyum dan berkata, kalau kamu mau mewarisi hidupku, saya melewati sekian banyak. Bu, kalau yang itu saya nggak mau, Bu. Saya nggak mau ditangkap polisi. Saya nggak mau, Bu, tabrakan. Saya nggak mau, Bu, ngelewatin yang ini. Saya berkata, itu semua itu menjadikan saya hari ini saya ada. Bapak Ibu, mulai dari berkat, mulai dari bagaimana Tuhan bawa saya ketemu dengan orang-orang yang penting hari ini. Bagaimana Tuhan percayakan bangsa demi bangsa. Bagaimana Tuhan berikan saya roh yang kuat. Berikan ketajaman di dalam roh. Ketepatan di dalam berperang. Itu dari mana? Karena ada sebuah tongkat didikan. Hari ini, kemarin pada waktu kita berdoa, nanti kita akan ambil waktu berdoa untuk Israel. Tetapi hari ini sebuah tongkat didikan. Itu membuat saya hari ini saya melihat. Bisakah kita bisa melihat hati Tuhan dan tangisan Tuhan untuk bangsa Israel? Dan seberapa kita ini mau berdiri untuk bangsa yang mungkin ada begitu banyak orang-orang di luar sana itu yang marah dan menghujat bangsa ini. Tetapi saya juga tetap bisa lihat betapa hati Tuhan itu menangis untuk Israel. Setiap tongkat didikan pada waktu kita berani peluk itu membuat hati kita bisa rasakan denyut hatinya sendiri. Dan itulah yang dikatakan sebuah pujian yang bersaut-sautan dengan Tuhan sendiri. Mari kita belajar yang kedua. Kita belajar dari Kidung Agung, dari mempelai pria dan wanita. Kita mau baca dari Kidung Agung 1 ayat yang kedua. Kidung Agung 1 ayat yang kedua.
Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Untuk mendapatkan yang namanya sebuah pujian yang bersaut-sautan. Mungkin kita ini ada begitu banyak kita berkata, Tuhan cium aku, Tuhan hampiri aku, Tuhan peluk aku, Tuhan jamah aku. Tapi berani enggak kita ini berkata, Tuhan sampai cintamu itu lebih nikmat dari anggur yang terbaik manapun juga. Sampai cintamu itu jauh lebih indah dibandingkan cinta manapun yang manusia bisa berikan dan sodorkan. Bapak Ibu, hari itu saya ini belum kenal Tuhan. Dan hari itu pertama kali Tuhan jumpai saya. Pada waktu saya tidak bisa tidur sampai 7 hari. Karena saya bermain-main dengan sebuah kuasa kegelapan. Tapi hari itu saya menjerit kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, aku mau tahu siapa Engkau yang sesungguhnya. Karena ada begitu banyak orang berkata Yesus seperti ini, Yesus seperti ini. Dan buat saya tidak pernah mendapatkan gambaran tentang Tuhan sendiri. Saya tidak pernah bisa mengenal pribadinya. Dan bahkan buat saya paling males berteman dengan orang-orang Kristen. Karena itu tidak pernah menggambarkan yang namanya Yesus sendiri. Pada waktu saya 7 hari saya tidak bisa tidur. Saya mulai teriak dan saya berkata, Tuhan, aku mau tahu siapa Engkau. Dan itulah pertama kali saya mendengar suaranya. Hari itu saya juga pernah sendiri di kota Jakarta. Di mana tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada pekerjaan, dan Indonesia, Jakarta sedang ada di masa kerusuhan. Dan setiap kali orang tua saya berkata, pulang nak, pulang ke Jawa Timur. Tetapi Tuhan berkata, stay, aku mau berurusan dengan engkau. Hari itu di antara semua ketakutan, kesepian, semua saya yang sendiri, sebuah teriakan saya berkata, Tuhan, aku mau engkau, aku mau engkau. Sampai dia jumpai saya di kamar kos saya di Jakarta. Dan itu yang membuat sungguh hari itu saya merasakan yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan. Saya merasakan sekalipun tidak ada orang-orang teman-teman saya, tidak ada keluarga, tidak ada orang lain. Tetapi saya punya Tuhan yang selalu hadir bersama dengan saya. Yang selalu menyediakan setiap kali saya menjerit. Setiap kali saya berkata, Tuhan, aku butuh untuk semua yang kosong di dalam hidupku. Hari ini ada begitu banyak orang membutuhkan tangan Tuhan. Engkau pengen dicium, engkau pengen dipulihkan, tetapi engkau tidak pernah mengizinkan cintanya itu masuk begitu dalam. Sampai engkau bisa berkata, tidak ada yang lain kecuali cintanya. Itu yang paling nikmat dan yang paling aku rindukan. Untuk kita bisa mendapatkan yang namanya puji-pujian yang bersaut-sautan. Tidak pernah sebuah pujian yang keluar dari cuman pada waktu engkau yang cintanya di permukaan. Tetapi sebuah pujian yang bersaut-sautan itu akan keluar dari sebuah cinta yang sungguh menembus sangat dalam. Mari kita baca dari Kidung Agung 1 sampai 5 sampai yang ke-7. Memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Untuk mendapatkan sebuah pujian yang bersaut-sautan yang pertama, seberapa engkau mengizinkan Tuhan masuk dengan cintanya dalam hatimu.
Dan itu menjadi kenikmatan yang tidak pernah bisa ditukarkan dengan apapun. Yang kedua, bisakah Tuhan mulai bisa melihat kecantikanmu? Bisakah Tuhan mulai melihat sesuatu yang tiba-tiba membuat Tuhan melirik engkau? Yang tiba-tiba membuat Tuhan jatuh cinta kepadamu. Hari itu ada seorang anak rumah singgah yang membuat saya jatuh cinta sesungguhnya. Dia bukan anak yang spesial. Tetapi hari itu pada waktu saya sakit, dia memberikan satu buah jeruk yang dia beli daripada uang saku yang dia tabung. Dia bukan orang kaya, tapi setiap kali dia pergi ke sekolah, dia jalan kaki dan dia tabung itu yang namanya uang sakunya. Satu kali dia berikan satu buah jeruk kepada saya. Dan dia berkata, "Kakak, terima kasih karena sekalipun kondisi kakak sedang tidak memungkinkan, kakak tetap mengajar saya." Dan itu tiba-tiba membuat seluruh hati saya tertuju kepada dia. Itu membuat saya bisa melihat. Itu melihat saya sungguh tiba-tiba punya jatuh cinta dan saya bisa melihat. Saya suka tiba-tiba dengan anak itu. Nah, hari-hari ini apakah Tuhan bisa melihat keindahan daripada kita? Atau setiap kali Tuhan noleh, Tuhan lihat sebuah gerutuan. Tuhan melihat sebuah kebekuan. Tuhan melihat sebuah keliaran. Atau hari ini Tuhan bisa melihat sebuah yang indah. Yang Tuhan tiba-tiba tertarik. Saya bukan orang yang bisa serba bisa. Tetapi hari ini kalau semuanya mungkin berkata, "Bu, saya mau mewarisi hot and sexy." Hari itu saya enggak punya, saya enggak punya uang, saya enggak punya banyak kemampuan. Tapi pada waktu Tuhan berkata, "Pergi, maukah engkau menjangkau orang-orang miskin?" Hari itu yang saya lakukan, saya pakai seluruh gaji saya untuk setiap kali saya beli snack, saya beli makanan, saya duduk di trotoar dan saya cerita kepada banyak anak tentang Tuhan Yesus. Mungkin seperti yang kemarin diceritakan di doa pagi, buku saya Kancil Nyolong Timun. Mungkin itu kemarin ceritanya tentang apa? Kancil dan buaya. Ya. Saya pakai juga buku yang sama, tapi saya cerita tentang Tuhan Yesus. Dan saya tahu itu perjalanan. Itu mulai dari mana Tuhan menarik saya lebih lagi. Pada waktu Tuhan melihat semua keindahan dan dia mulai jatuh cinta dan dia mulai melirik kita. Kalau kita terus biasa-biasa aja, ya udahlah biarin temanku aja. Ya sudahlah, nanti semuanya temanku saja atau mungkin panggilan yang lain. Tetapi pada waktu engkau berespon dan engkau berkata, "Tuhan, di manakah engkau menggembalakan domba?" Dan engkau berlari setiap dimanapun Tuhan ada. Engkau tidak peduli kok mau kondisi apapun. Tetapi engkau cuman kerinduanmu engkau ada di mana Tuhan ada. Tapi pada waktu Tuhan mulai melirik engkau, Tuhan mulai lihat engkau indah. Tapi kalau engkau ini gak berbalas, gak meresponi itu, maka itu tidak akan pernah menjadi bersaut-sautan. Hari ini ada begitu banyak orang. Saya tahu Tuhan sedang panggil engkau. Tuhan sedang tarik hatimu. Tuhan sedang cari engkau. Tetapi engkau sedang memadamkan panggilan itu. Engkau sedang membunuh setiap suara-suara itu. Engkau sedang membungkam setiap kali dia mulai memanggil di dalam hatimu. Pada waktu engkau mematikan itu semua, maka tidak akan pernah ada nyanyian yang bersaut-sautan. Hari ini yang pertama izinkan Tuhan masuk untuk menembus dan hatimu sampai cintanya menjadi kenikmatanmu.
Yang kedua, biar keindahanmu, kecantikanmu mulai membuat Tuhan itu melirik. Tetapi pada waktu Tuhan melirik, mari berikan respon yang membuat Tuhan makin bergelora. Dan saya akan tutup dengan ini, tentang panggilan cinta yang lebih dalam lagi. Mari kita baca dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua dari terjemahan TPT. Bangunlah sayangku, bukalah hatimu sayangku, lebih dalam lagi untukku. Bangunlah sayangku, bukalah hatimu sayangku, lebih dalam lagi untukku. Maukah kamu menerima di malam yang gelap ini? Seringkali kalau kita ini mau berkasih-kasihan atau bercinta, Tuhan yang enak dong bawa aku jalan-jalan ke luar negeri. Tuhan yang enak dong beliin aku mobil. Tuhan yang enak dong kasih aku pacar, kasih aku anak. Tapi hari ini kalau engkau berkata, Tuhan aku mau kenal tentang cintamu yang lebih dalam. Bisakah dia membisikkan kata cinta di tengah malam hari? Cinta malam hari itu tidak pernah enak. Karena tidak pernah siap. Karena tiba-tiba di hari itu firman-Nya dikatakan seperti ini. Aku membutuhkanmu malam ini. Karena sesungguhnya beban dan air mataku lebih daripada yang kutanggung. Bapak Ibu, kalau kita ini mendapatkan kekasih yang cuma mau senang-senangnya aja, ada begitu banyak kok di luar sana. Tetapi kalau kita mendapatkan seorang kekasih yang mau menampung, di mana di saat beban dan air mata itu tidak tertampung lagi. Itu adalah sebuah kekasih yang memang bersaut-sautan dari hati yang begitu dalam. Dan hari ini cinta Tuhan berkata, nak, sekali lagi peperangan sudah terjadi sampai hampir 1 bulan, 30 entah berapa hari. Dan itu sesungguhnya kemarin pada waktu saya berdoa, saya melihat Tuhan menangis melihat Israel yang hancur. Kita memang mau pergi ke Israel. Tapi hari ini tahukah kita tentang hati Tuhan buat Israel? Dan Tuhan berkata, nak, terima kasih untuk setiap kali engkau ada di saat-saat surga membutuhkan. Di saat-saat surga menangis melihat bangsa yang menjadi pilihannya, bangsa yang menjadi perjanjiannya itu hancur. Dan sampai hari ini mereka marah, mereka tidak kenal dan tidak mau percaya Tuhan Yesus. Ada sebuah tangisan Tuhan, ada sebuah kerinduan Tuhan untuk memeluk Israel. Ada sebuah denyut di dalam jantungnya yang berkata, aku mau ada kesempatan untuk bisa Israel dipulihkan. Aku mau untuk melihat sekali lagi Israel mendapatkan keselamatan. Tapi seberapa kita bisa menangkap? Atau kita berkata, ya memang ini Israel selalu cari gara-gara. Ya memang Israel suka perang. Memang ini sudah akhir zaman. Dan kita tidak peduli dengan hati Tuhan. Hari ini kita punya tema tentang sebuah pujian yang bersaut-sautan. Tapi hari ini izinkan Tuhan menyampaikan hatinya yang paling dalam. Denyutannya untuk bangsa perjanjian, untuk Israel. Saya mau ambil waktu untuk kita berdoa untuk bangsa Israel. Kami sedang berdoa terus untuk kami bisa, nanti kami berangkat ke Israel untuk berdoa sekali lagi untuk bangsa ini. Doakan kami, tetapi kami juga mau, kita pagi hari ini kita mau berdoa untuk Israel. Mari kita mau yang ada talit boleh kenakan talit.
Kita mau nyanyikan Shalom Shalom Yerusalem. Tuhan, ajari kami tentang sebuah lagu yang baru. Lagu yang bersaut-sautan dengan hatimu sendiri. Hari ini Tuhan, ajari kami untuk menaikkan sebuah lagu yang baru. Bukan lagu yang keluar dari manusia kami, tapi sebuah lagu yang menyambut dari hatimu dan rindumu. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Shalom Yerusalem. Shakana Ramo. Messiah, come to take us home. May His praise be found in you. Shalom, shalom Yerusalem. Shalom Yeru. Tuhan nama bawa Israel di hadapanmu Tuhan. Bukankah Engkau itu jalan? Hari ini kami, pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang kepada jalan. Kami datang kepada gerbang dan gate itu sendiri. Sebuah jalan yang membawa kami untuk datang kepada Israel dan Yerusalem. Shakana Rabasa. Dari bangsa ini kami menaikkan doa. Dari bangsa ini kami naikkan shalom untuk Yerusalem. Oh, shalom Yerusalem. Peace as to you. When the Messiah, mari Tuhan Yesus, biar Engkau tetap ada. Mari berjalan atas Israel. Shalom Yerusalem. Shakana Rabashe. Kiara Basokodorobo Serere. Shakaramo Shalom Shalom Yerusalem. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Mari Engkau yang bisa menghentikan perang. Sekali lagi darah-Mu Tuhan. Darah-Mu. Mari berikan kesempatan untuk bangsa ini datang kepadamu. Shalom, shalom. Shakana Rabashe. Shakana Rabas. Mari satukan hati, mari satukan hati. Mari Tuhan buka jalan. Mari buka jalan Tuhan untuk setiap penerbangan yang akan membawa kami untuk masuk dan datang. Shalom. Shakana Rabashadadade. When Messiah comes to take us home, may His praise
Shakana Rabashe Kiara Basokono Robo Sekene Rebe Papa 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 Shalom Kiara Bashe Pagi hari ini kami bawa sekali lagi Israel di hadapan-Mu Tuhan. Mari buka jalan Tuhan, mari buka jalan. Bukankah hari itu Engkau menahan setiap matahari dan bulan supaya peperangan diselesaikan Tuhan? Hari ini Tuhan tahan setiap peperangan supaya anugerah keselamatan itu bisa diberikan untuk Israel.
untuk bangsamu sendiri. Sekali lagi Bapa, ini rindumu, ini hatimu, ini denyut hatimu untuk bangsa ini. Biar hari ini ada begitu banyak hati yang berani menampung, berani mendengarkan bisikan-Mu Tuhan di tengah malam. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami sedang berjalan dengan Engkau Tuhan yang ajaib. Mari buat yang ajaib di depan kami Tuhan. From faith to faith, from grace to grace, from glory to glory Tuhan. Engkau yang sudah membuktikan begitu banyak keajaiban. Sekali lagi Engkau yang akan nyatakan keajaiban-Mu. Mari semuanya, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, biar keajaiban yang sama, berkat, cinta, kerinduan, dan sungguh Tuhan, cinta yang lebih nikmat daripada anggur. Sampai itu Engkau bisa lihat setiap keindahan yang sudah Kau berikan dalam setiap anak-anak-Mu. Itu jadi Tuhan, merebak seperti rembang fajar yang sangat indah di hadapan-Mu Tuhan. Berkati semua yang beraktivitas sepanjang hari ini. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan hati yang mencintai, haus dan lapar akan Engkau lebih lagi. Dan buat kami bisa tahu dan bisa menangkap setiap getar rindu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, Ibu Iin, silakan Ibu. Udah tinggal 14 ya. Otnya kamu main jelek. Terima kasih Kanita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Terakhir saya cuma mau sekali lagi memberkati semuanya dan tolong mengingatkan untuk berjaga buat tetap berjaga buat Indonesia. Saya masih mendengar begitu banyak desas-desus bahwa akan terjadi sesuatu di Indonesia. Saudara, saya cuma mau mengingatkan semuanya tetap berdoa buat Indonesia. Kemanapun saudara pergi, ucapkan blessing, ucapkan blessing, ucapkan doa, ucapkan berkat, ucapkan doa damai, ucapkan shalom buat Indonesia. Terima kasih semuanya, sudah sangat kuat pagi hari ini. Saya berdoa semuanya jadi seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat Tuhan berdoa buat Indonesia. Kami ucapkan blessing atas Indonesia. Kami ucapkan Tuhan yang namanya persatuan. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Kami ucapkan shalom atas Indonesia. Kami kerahkan malaikat Tuhan. Setiap provinsi, setiap daerah teritorial. Tidak ada yang boleh untuk menjamah, mengacau, membuat kerusuhan atas Indonesia. Kami percaya Indonesia di tangan-Mu. Kami percaya Indonesia adalah biji mata-Mu. Hamba berdoa pagi ini khusus untuk setiap anak-anak-Mu. Hamba break semua penahan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penahan berkat yang boleh menyentuh anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari utara, selatan, barat, dan laut. Berat dari orang-orang berkat warisan, berkat dari Tuhan. Keuntungan-keuntungan, surprise, semuanya turun atas anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap proyek, setiap apapun terbuka dan semuanya diberikan. Bahkan setiap undian jatuh ke anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua terima yang terbaik dari Tuhan. Terima anugerah, terima kedahsyatan Tuhan. Terima kegemilangan. Terima didikan dengan cinta. Dan menerima upah yang sangat besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.
Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Iin. kasih Bu Iin, terima Ya, kasih Bu Bu Niti. Iin, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih Bu Bonita. Iin, terima Berkati. kasih Bu Nit. Yesus memberkati. Terima kasih. Hati. Ketemu shalom. Halo. Terima kasih Bu Iin, Bu Nita dan semuanya. Tuhan memberkati.